Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Alfanto Arkeskula dengan nomor NRP 542111166. Saya berasal dari Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analika Data, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya Pancasila, dimulai dari terbentuknya BPUPKI hingga pengesahannya. Adapun tujuan dibentuknya atau dibikinnya video ini, yang pertama agar kita jauh lebih mengerti bagaimana sejarah terbentuknya Pancasila, serta yang terakhir agar saya dapat memenuhi nilai untuk menempuh mata kuliah Pancasila saya. Daripada kita menunggu lama, mari kita lanjut ke videonya. Sebelum kita masuk ke pengusulan Pancasila, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah terbentuknya BPUPKI. BPUPKI atau dalam bahasa Jepang dinamakan Dokuritsu Junbi Kosakai diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI dibentuk sebagai strategi Jepang untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam membantu Jepang. BPUPKI memiliki 67 anggota, di mana 60 orangnya adalah orang Indonesia dan 7 lainnya adalah orang dari Jepang yang bertugas untuk mengawasi. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajit Manwidudiningrat dan wakilnya yaitu Hibangase Yoshida dari Jepang serta Raden Panji Suesoro. Selama didirikan, BPUPKI sudah melakukan 2 sidang, yaitu sidang pertama BPUPKI berlangsung mulai dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda utama dari sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar falsafah negara. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI kedua bertujuan untuk membicarakan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan, serta pengajaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengusulan Pancasila. Awal munculnya ideologi bangsa bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi awal kemerdekaan Indonesia, dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia bertujuan agar bangsa Indonesia bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Gerakan nasional lainnya adalah Sumpah Pemuda yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Awal perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Selanjutnya, perumusan Pancasila. Pada akhir persidangan pertama BPUPKI, rumusan dasar negara Indonesia belum ada kata sepakat. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara, yang dimana anggotanya terdiri dari 9 orang, yang disebut dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon mukadimah hukum dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir adalah pengesahan Pancasila. Tidak berselang lama setelah perumusan Pancasila, BPUPKI resmi bubar dan digantikan dengan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945.
PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sore hari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Hatta mengetahui bahwa ada pemeluk agama lain yang keberatan mengenai sila pertama Pancasila. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, diadakannya rapat pertama PPKI untuk membahas sila pertama Pancasila. Dan hasilnya disepakati bahwa sila pertama diganti dengan ketuhanan Yang Maha Esa dan menempatkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada tahun 1964, Soekarno menuntut untuk dibuatnya peringatan hari lahir Pancasila. Dan hingga sekarang pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, setelah kita mendengarkan bagaimana Pancasila itu dibuat mulai dari pembentukan BPUPKI hingga pengesahannya, dapat kita ambil pelajaran bahwa pembentukan Pancasila ini tidaklah mudah dan banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam pembuatannya. Maka dari itulah kita sebagai masyarakat Indonesia dan warga Indonesia harus selalu berpegang teguh terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Saya sebagai narator pamit undur diri dan meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata ataupun ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.